Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani. Saya perwakilan dari kelompok Insinyur Soekarno akan menyampaikan materi mengenai pembiayaan dan pembayaran internasional. Pengertian sistem transaksi. Sistem transaksi internasional atau sistem pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Sumber pembiayaan transaksi ekonomi internasional. Pada umumnya, sumber-sumber dalam pembiayaan dalam transaksi bisnis internasional terdiri atas sumber dana sendiri dari pembeli atau importir, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir, sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Jenis-jenis metode pembiayaan internasional. Sumber dana dari pembiayaan ekonomi internasional disalurkan melalui metode pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, account receivable financing adalah suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan credit worthiness yang diberikan eksportir kepada pembeli. Yang kedua, bankers acceptance adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Yang ketiga, short term bank loan. Metode pembiayaan ini diberikan oleh bank atas dasar bankers acceptance yang diterbitkan untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Yang keempat, counter trade atau imbal dagang. Metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Variasi dari metode counter trade ini seperti barter, counter purchase atau imbal beli, buyback, switch trading, dan offset. Yang kelima, factoring atau anjak piutang merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan cara menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut sebagai faktor broker di tempat eksportir berada. Yang keenam, forfeiting. Metode ini digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan importir dengan jalan pengeluaran promissory notes kepada eksportir. Ketujuh, leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan lease selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Yang pertama, cash payment, yaitu pembeli harus melunasi belanjanya, kemudian barang dikirim. Yang kedua, open account, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang dikirim. Yang ketiga, documentary collection, yaitu pembayaran menggunakan wesel. Jenis wesel yang digunakan ada dua. Yang pertama, membayar saat menerima barang. Yang kedua, pembeli membayar pada tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian, letter of credit, yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang di mana bank menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang. Kemudian, commercial bills of exchange, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa mendatang. Kemudian yang terakhir, konsinyasi. Konsinyasi ini mirip dengan open account, tetapi bedanya jika open account pembayaran dilakukan setelah barang dikirim, sedangkan konsinyasi pembayaran dilakukan setelah pembeli berhasil menjual barangnya kepada pihak ketiga. Instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran, seperti tunai, non-tunai, cek, biljet giro,
kartu kredit, kartu debit, dan e-money. Jadi, kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan transaksi perdagangan internasional atau lebih dikenal dengan ekspor-impor, selalu ada metode pembayaran guna memperlancar proses perdagangan tersebut. Beberapa metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cash payment. Pembayaran dilakukan sebelum barang diterima oleh importir. Yang kedua, open account. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh importir. Yang ketiga, letter of credit. Importir memberikan jaminan pembayaran. Yang keempat, konsinyasi. Barang dijual oleh pembeli dan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual kepada pihak ketiga. Yang keempat, collection. Pembayaran dilakukan setelah melihat perjanjian di dalam dokumen pembayaran mencantumkan jatuh tempo pembayaran. Dan yang terakhir, komersial, bill of exchange. Penagihan dilakukan oleh bank sebagai perantara. Sekian materi dari kelompok Insinyur Soekarno, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.